warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 053970 Perdamaian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikut ini saya tampilkan dokumentasi pada saat saya menjadi coach di sekolah saya. Refleksi pengalaman belajar modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa saya sebagai guru penggerak haruslah mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yakni menjadi coach bagi guru lain, agar mampu menuntun rekan sejawat saya untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik menggunakan konsep coaching. Coaching dapat kita artikan sebagai suatu proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seseorang atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar atau menuntun daripada mengajarinya. Agar mampu menjadi coach yang baik, saya harus memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya yaitu prinsip coaching, yaitu 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. 3. Memaksimalkan potensi. Dan yang berikutnya adalah kompetensi inti coaching, yaitu 1. Kehadiran penuh atau presence. 2. Mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan mendengarkan dengan rasa, yaitu receive adalah memperhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. Ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Apresiatif, beri sinyal Anda mendengarkan. Oke, ya, mengangguk, kontak mata. Dan yang terakhir adalah summaries, yaitu rangkum yang Anda tangkap atau gunakan kata kunci. Jadi, agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan yaitu alur percakapan Tirta. T yaitu tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Kedua, I identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, menghubungkan fakta-fakta yang ada. Ketiga yaitu R, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan yang keempat adalah TA atau TA, yaitu tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar modul 2.3. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Saya yakin bahwa untuk menerapkan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam penyelesaian masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika menceritakan masalahnya kepada saya sebagai coach. Saya juga menjadi lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapat kesempatan beberapa kali untuk mempraktikkan proses coaching bersama rekan CGP lainnya. Yang sudah baik dalam diri saya terkait modul ini adalah saya menjadi lebih memahami apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Melalui praktik coaching yang saya laksanakan, saya telah mampu untuk melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta dengan baik.
Saya juga sudah mampu untuk menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching yang baik, serta telah mampu untuk menguasai kompetensi inti coaching dengan baik. Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depannya adalah saya akan lebih fokus pada coaching saya saat melakukan coaching. Saya juga akan berusaha sebisa mungkin untuk mengarahkan coaching saya dalam menemukan solusi atas masalahnya dengan menggali lebih dalam lagi potensi dirinya tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi dari diri saya. Analisis implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik sejatinya adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga penerapan konsep coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru agar kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Ketika melakukan supervisi akademik dengan prinsip coaching, kemitraan dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang adanya perbedaan jabatan, karena di sini terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga kegiatan supervisi ini hanya menjadi kegiatan mencari kekurangan guru, dan guru merasa terbebani ketika disupervisi. Bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ada? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya dapat 1. Melakukan sosialisasi tentang apa sebenarnya supervisi akademik menggunakan konsep coaching itu beserta contoh penerapan nyatanya. Kedua, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat, sehingga ketika menghadapi masalah tidak segan untuk meminta disupervisi. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Keterkaitan materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik adalah dalam proses supervisi akademik, masalah yang muncul sudah tentu masalah tentang pembelajaran dan dunia pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita jadikan sebagai salah satu patokan penggalian informasi atau identifikasi dari masalah yang ada. Juga dapat kita jadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang timbul, sehingga kita bisa menuntun coachee kita untuk menemukan solusi atas masalahnya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan materi pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional dengan materi pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik adalah dalam proses supervisi akademik sangat diperlukan penerapan kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik bagi coach maupun coachee. Coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan dirinya dan menuntun coachee untuk menemukan solusi atas masalahnya. Coach juga perlu menerapkan teknik stop guna menghadirkan mindfulness saat proses coaching, sehingga ia akan fokus pada masalah coachee-nya, dan coachee juga akan lebih fokus dalam proses identifikasi sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai atas masalah yang. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, seseorang harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim, serta mampu membantu anggota tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan coaching sangat relevan dalam pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran. Demikianlah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.